Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Telaah Profil Kesehatan Kota Bogor. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi kesehatan masyarakat Kota Bogor berdasarkan data profil kesehatan dalam 3 tahun terakhir. Kami memilih Kota Bogor sebagai fokus telaah karena kota ini menunjukkan berbagai tantangan dalam penanganan penyakit menular. Dengan menelaah data dan tren yang ada, kami berharap dapat memahami permasalahan yang terjadi dan memberikan rekomendasi solusi yang sesuai. Tanpa berlama-lama, berikut hasil telaah dari kelompok kami. Baik, yang selanjutnya adalah kelompok kami memilih yaitu kesehatan ibu, di mana terdapat 3 indikator, yaitu angka kematian ibu, cakupan pemberian tablet tambah darah kepada ibu, dan juga cakupan imunisasi kepada ibu hamil. Ibu memegang peranan penting dalam keluarga, terutama dalam mengelola kehidupan rumah tangga, membimbing pendidikan anak, serta menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Nah, dalam konteks pelayanan kesehatan, ibu memerlukan perhatian yang lebih intensif dan harus diprioritaskan dalam pelayanan kesehatan. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator utama. Nah, indikator yang pertama adalah dari angka kematian ibu. Nah, angka kematian ibu sendiri adalah suatu indikator untuk mengukur jumlah kematian perempuan akibat komplikasi selama kehamilan, persalinan, ataupun masa nifas. Nah, hal tersebut sebagai penilaian kualitas pelayanan kesehatan maternal. Nah, di sini kami memilih Kota Bogor. Nah, di Kota Bogor sendiri pada tahun 2021 terdapat 17 kematian, pada tahun 2022 terdapat 13 kematian, dan pada tahun 2023 terdapat 11 kematian. Nah, tren angka kematian ibu di Kota Bogor dari tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah kematian ibu setiap tahunnya, sama seperti di grafik tersebut. Yang selanjutnya adalah indikator kedua yang kami lihat berdasarkan cakupan tablet tambah darah yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, anemia pada ibu hamil sendiri ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan kematian maternal. Nah, TTD ini diberikan sebagai upaya preventif kepada ibu hamil. Nah, pada tahun 2021 sendiri di Kota Bogor, cakupannya adalah 96,9%, pada tahun 2022 yaitu 91,2%, dan pada tahun 2023 yaitu 97,32%. Nah, tren capaian pemberian tablet tambah darah di Kota Bogor ini menunjukkan pola fluktuatif, yaitu tahun 2021 menjadi awal capaian yang tinggi. Nah, namun pada tahun 2022 ini menurun menjadi 91,2%, dan pada tahun 2023 lagi mengalami pemulihan dan peningkatan capaian menjadi 97,32%. Nah, untuk indikator yang ketiga yaitu kami melihat dari cakupan imunisasi pada ibu hamil. Nah, imunisasi sendiri di sini sendiri yaitu imunisasi tetanus toksoid atau tetanus difteri. Nah, hal ini untuk mencegah kematian pada tetanus pada maternal maupun neonatal melalui transfer antibodi pasif ke bayi. Nah, pada tahun 2021 sendiri di Kota Bogor yang telah melakukan tetanus difteri tahap 1 yaitu 45,7%. Nah, untuk yang tahap kedua yaitu 35,3%. Nah, hal ini tuh meningkat dari tahun 2020. Nah, pada tahun 2022 ini pada tahap satunya mencakup 41,1%, dan pada tahap 2-nya yaitu 37,8%. Nah, pada cakupan tahap 1 mengalami penurunan, dan pada tahap 2 yaitu mengalami kenaikan. Nah, pada tahun 2023 sendiri untuk tahap 1 cakupannya 35,65%, dan tahap 2 33,24%, yang keduanya sama-sama menurun. Nah, setelah peningkatan di 2021 terjadi penurunan bertahap pada 2022 dan 2023. Hal ini memerlukan perhatian serius mengenai tetanus difteri ini untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi baru lahir. Baik, yang selanjutnya ialah pembahasan mengenai deskripsi secara objektif, yang mana dari ketiga penyakit ini telah dibandingkan dari profil kesehatan Kota Bogor dibandingkan dengan profil kesehatan di tingkat provinsi dalam hal ini yaitu Jawa Barat, dan dibandingkan lagi dengan profil kesehatan nasional di tahun yang sama, yakni mulai dari 2021 hingga ke 2023. Bahasan mengenai poin pertama yakni angka kematian ibu atau AKI. Ditampilkan ada grafik di tahun 2021 hingga ke 2023, di mana
menampilkan perbandingan angka kematian ibu atau AKI di Kota Bogor, dari Kota Provinsi Jawa Barat, dan juga di tingkat nasional. Terlihat bahwa AKI di Kota Bogor cenderung lebih rendah dibandingkan data di tingkat provinsi dan juga nasional. Begitupun sebaliknya, data di tingkat nasional itu lebih tinggi daripada di tingkat provinsi dan juga di tingkat Kota Bogor itu sendiri, dan juga menunjukkan adanya tren penurunan yang konsisten di setiap tahunnya dari 2021 hingga ke 2023. Sehingga secara objektif Kota Bogor berhasil menunjukkan adanya penurunan angka kematian ibu secara konsisten dari tahun 2021 hingga ke tahun 2023. Sejalan dengan arah capaian provinsi dan juga nasional, meskipun pada tahun 2021 angka kematian ibu menunjukkan adanya peningkatan gitu. Dan juga penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas sistem rujukan, layanan kesehatan ibu, serta deteksi dan penanganan faktor risiko utama seperti pada perdarahan dan juga hipertensi. Dan ini ada menemukan kesamaan antara pola penyebab dengan data Jawa Barat dan juga di tingkat nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa ini memperkuat pentingnya intervensi berbasis faktor-faktor risiko utama sebagai strategi dalam menurunkan angka kematian ibu secara menyeluruh. Untuk poin yang berikutnya yakni mengenai cakupan tablet tambah darah pada ibu hamil. Pada grafik ini menampilkan adanya perbandingan cakupan pemberian tablet tambah darah atau TTD pada ibu hamil di Kota Bogor, di tingkat provinsi, dan juga di tingkat nasional. Dari tahun 2021 hingga ke 2023, terlihat bahwa Kota Bogor ini memiliki cakupan yang konsisten lebih tinggi dan juga melampaui rata-rata dari tingkat provinsi dan juga nasional, terutama pada tahun 2023. Nah, sehingga secara objektif capaian pemberian tablet tambah darah atau TTD ini pada ibu hamil khususnya di Kota Bogor tergolong tinggi dan juga stabil apabila dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan juga di tingkat nasional. Nah, tren fluktuatif pada tahun 2021 hingga 2023 ini mencerminkan tantangan yang juga terjadi di level yang lebih luas. Akan tetapi, Kota Bogor berhasil untuk melakukan perbaikan secara signifikan pada tahun 2023. Nah, capaian ini itu juga menunjukkan adanya sistem pelayanan kesehatan ibu yang adaptif dan juga responsif terhadap tantangan distribusi dan pelaporan, serta mengindikasikan adanya keberhasilan tentang edukasi, terutama dalam edukasi kesehatan tentang pentingnya pencegahan anemia pada ibu hamil. Nah, pada poin terakhir yakni adanya cakupan imunisasi pada ibu hamil. Ditampilkan ada diagram batang atau grafik batang yang menunjukkan adanya cakupan imunisasi TD1 dan juga TD2 pada ibu hamil di Kota Bogor, Jawa Barat, dan juga di tingkat nasional. Nah, pada tahun 2021 dan 2023 memperlihatkan adanya tren fluktuasi dengan cakupan Kota Bogor yang secara konsisten lebih rendah dibandingkan provinsi dan juga nasional. Sehingga secara objektif dibandingkan dengan cakupan provinsi Jawa Barat dan nasional, Kota Bogor ini memiliki tingkat cakupan imunisasi TD yang cenderung lebih rendah dan menurun selama periode tahun 2021 hingga 2023. Akan tetapi secara geografis dan juga infrastruktur, Kota Bogor ini tergolong maju gitu. Nah, hal ini mengindikasikan perlunya penguatan program imunisasi ibu hamil baik dari sisi distribusi, pemantauan maupun di tingkat edukasi kepada masyarakat. Nah, penurunan cakupan ini konsisten menunjukkan bahwa perhatian lebih perlu diberikan pada faktor implementasi program dan peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan selama masa kehamilan. Ini adalah pemaparan mengenai deskripsi secara objektif dari 3 indikator tadi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu alasan penyebab, di mana yang pertama ada faktor geografi. Jadi, Kota Bogor sendiri ini memiliki ketinggian 190 sampai 330 mdpl, di mana 20% wilayahnya berupa lereng curam, yang menjadi salah satu hambatan ibu hamil untuk mengakses pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua ada distribusi tidak merata, di mana fasilitas kesehatan hanya terfokus pada wilayah kota saja. Lalu yang ketiga ada tenaga kesehatan yang terbatas, di mana tenaga kesehatan ini sangat minim dan banyak bidan yang tidak tinggal di wilayah tugasnya itu sendiri. Lalu yang keempat dan rujukan darurat, di mana capaian keempat masih rendah akibat kendala akses dan transportasi dan sistem rujukan yang belum optimal. Lalu yang kelima ada distribusi program terkendala, seperti tablet tambah darah ini masih
mencapai 97%, di mana distribusi ke daerah terpencil sangat terhambat karena akses ini. Lalu yang ada juga cakupan imunisasi TD yang rendah juga dipengaruhi oleh akses yang menghambat. Lalu selanjutnya yaitu dalam faktor ketersediaan fasilitas, di mana yang pertama distribusi tidak merata, di mana di Kota Bogor ini kekurangan fasilitas rawat inap, ruang bersalin, dan tempat tidur di wilayah tertentu. Lalu yang kedua ada standar persalinan yang bervariasi. Meskipun 90% persalinan di Vaskes secara nasional, capaian antar kecamatan di Bogor berbeda, jadi tidak merata. Lalu yang ketiga ada sistem rujukan belum optimal. Jadi rujukan ini belum optimal. Jadi ketika ada kasus yang tidak tertangani di tingkat primer, terkendala transportasi dan dokumentasi. Lalu yang keempat ada dampak ketersediaan fasilitas, di mana pengaruh pada ibu hamil itu mencapai 23,3% dan peran tenaga kesehatan itu hanya 6,9%. Lalu yang selanjutnya adalah resiko AKI tinggi, di mana karena keterlambatan penanganan komplikasi akibat keterbatasan sarana dan sistem rujukan. Lalu yang terakhir ada distribusi TTD dan imunisasi, di mana antar wilayah itu ada ketimpangan sehingga banyak wilayah yang belum bisa mendapatkan distribusi TTD dan imunisasi secara lengkap. Selanjutnya yaitu faktor sosial ekonomi, di mana yang pertama yaitu pendapatan dan transportasi, di mana ibu atau keluarga dengan berpenghasilan rendah itu kesulitan dalam mengakses antenatal, di mana hal ini menyebabkan tingkat risiko kematian ibu semakin meningkat atau semakin tinggi. Lalu yang kedua ada pendidikan rendah, di mana terkait hipertensi kehamilan, cakupan imunisasi bayi yang rendah. Lalu yang ketiga ada status gizi, di mana 31% ibu hamil di Bogor Utara mengalami KEK, di mana hal ini menyebabkan resiko anemia dan komplikasi tinggi. Lalu yang terakhir ada pekerjaan dan dukungan keluarga. Ibu yang bekerja resiko mengalami preeklamsia lebih tinggi. Dukungan suami atau keluarga itu menjadi kunci sukses vaksinasi TT dan imunisasi. Baik, selanjutnya terkait dengan permasalahan kesehatan di profil kesehatan Kota Bogor, kita akhirnya membuat atau menciptakan sebuah program, yaitu program pelayanan aktif gizi dan imunisasi kehamilan, atau istilahnya itu adalah program pagi. Nah, inovasi ini merupakan pelayanan yang terintegritas bagi ibu hamil untuk meningkatkan konsumsi tablet tambah darah dan cakupan imunisasi TD atau tetanus difteri. Program ini menggabungkan edukasi kehamilan dengan pemberian tablet tambah darah dan juga imunisasi melalui posyandu keliling dengan tujuan untuk memeratakan pelayanan kesehatan di area yang sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Nah, edukasi ini mencakup gizi kehamilan, bahaya anemia, tanda bahaya kehamilan, serta pentingnya minum tablet tambah darah selama masa kehamilan dan juga imunisasi tetanus difteri untuk mencegah tetanus neonatal dan maternal. Nah, untuk lokasi kegiatannya nantinya akan dilaksanakan pada pos RW, balai warga, ruang publik, atau desa, ruang publik di desa ataupun kelurahan. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan keunggulan dan tantangan dari program pagi ini. Nah, program pagi ini lebih efektif dari cara lama. Sebelumnya ada suatu program di Kota Bogor itu terkait dengan pengumpulan kelas ibu hamil. Nah, pagi ini lebih efektif daripada kelas ibu hamil tersebut yang ada di Puskesmas karena program ini langsung turun ke masyarakat dan menjangkau ibu hamil secara aktif. Kemudian program ini keunggulannya yaitu menjangkau wilayah yang terpencil. Nah, program ini masuk ke daerah-daerah yang sulit menjangkau layanan kesehatan seperti pelosok desa. Kemudian program ini menguatkan dukungan keluarga dan edukasi. Jadi terkait dengan mengonsumsi tablet tambah darah, keluarga diedukasi untuk mengingatkan terkait dengan mengonsumsi tablet tambah darah ataupun suami juga. Kemudian
menguatkan berupa edukasi gizi dan bahan kimia selama kehamilan, mengajak suami dan keluarga untuk ikut mendampingi ibu dalam mengonsumsi tablet tambah darah, dan memastikan ibu rutin minum TTD atau tablet tambah darah. Kemudian pelaporan dan evaluasi rutin. Kader mencatat semua layanan yang diberikan, lalu dicek kembali oleh puskesmas untuk melihat apa yang sudah berjalan dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi program ini dijalankan oleh kader setempat dengan bimbingan dari pihak puskesmas, sehingga dapat dilakukan pemantauan secara berkala dengan bantuan kader setempat. Kemudian untuk tantangan yang dihadapi yaitu kebutuhan alat, logistik, dan obat-obatan itu lebih banyak jumlahnya. Kemudian harus kerjasama antar wilayah dan kader perlu melakukan pelatihan ulang agar lebih paham dengan tugasnya. Kemudian untuk sumber dana dan penggunaannya, program ini dibiayai oleh APBD atau anggaran pemerintahan daerah dengan tujuan untuk operasional, honor kader, dan pelatihan bagi kader. Kemudian untuk dananya yang selanjutnya yaitu BOK, yaitu dana alokasi khusus non-fisik. Nah, untuk kegiatannya itu dengan tujuan dana ini untuk melakukan promotif dan preventif seperti dana-dana yang digunakan untuk edukasi. Kemudian dana desa. Nah, dana desa ini gunanya untuk mendukung kegiatan posyandu keliling dan distribusi tablet tambah darah ke pelosok desa. Nah, kemudian CSR. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan untuk bantuan logistik, alat peraga edukasi, dan transportasi. Nah, jadi tujuan dari program ini adalah menurunkan angka kematian ibu, dan meningkatkan ibu sehat, kemudian membuat ibu menjadi sadar akan gizi dan imunisasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya terkait dengan waktu pelaksanaan dari program pagi ini, yaitu meliputi pada bulan Januari hingga Februari. Kegiatan ini dimulai dengan tahap perencanaan dan koordinasi untuk menyusun strategi, menetapkan wilayah sasaran, dan mempersiapkan sumber daya program. Nah, untuk tahap rekrutmen dan pelatihan kader dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret dengan fokus pada perekrutan kader dari wilayah cakupan rendah serta pelatihan intensif terkait dengan edukasi gizi ibu hamil, distribusi tablet tambah darah, dan imunisasi tetanus difteri, dan pencatatan yang standar. Nah, selanjutnya pemetaan dan screening ibu hamil dilakukan pada bulan April sebagai dasar pelaksanaan intervensi. Nah, tahap inti program yaitu edukasi, distribusi tablet tambah darah, dan imunisasi tetanus difteri berlangsung dari bulan Mei hingga September. Nah, di mana ibu hamil mendapatkan edukasi langsung tablet terkait dengan menjaga kehamilan, kemudian juga ada edukasi terkait dengan mengonsumsi tablet tambah darah dalam minimal 90 tablet, dan serta imunisasi tetanus 1 dan imunisasi tetanus 2. Nah, selama periode yang sama, yaitu Mei hingga Oktober, dilaksanakan pula pada kegiatan pendampingan dan monitoring secara berkala oleh kader, termasuk pelaporan rutin pada bulan-bulan untuk menilai kemajuan konsumsi tablet tambah darah si ibu dan cakupan imunisasi. Nah, terakhir pada bulan November hingga Desember dilakukan evaluasi akhir dan penyusunan rekomendasi untuk penguatan program di tahun berikutnya. Demikian pemaparan dari kami mengenai telaah profil kesehatan Kota Bogor. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.